Awalnya sih ini project iseng. Tahun 2008 aku mulai ya modalnya cuma 192.000 karena waktu itu bikin aksesoris dari limbah akrilik. Dan gak nyangka ketika nyobain jualan sepatu tahun 2010, ya akhirnya sekarang bisa jualan ke seluruh Nusantara. Yang awalnya 2008 niatnya nambahin buat modal pacaran doang, dan alhamdulillah sekarang udah jadi modal nikah. Saya ngelihat potensi pasar, ya potensi pasar kalau sepatu wanita kan seneng ganti-ganti sepatu kan, seneng untuk berganti-ganti model. Terus kalau potensi yang lain saya ngelihat dari brand-brand besar itu kalau misalkan dia ngeluarin line premium, itu made in Indonesia juga banyak gitu loh. Nah itu dasar utama aku ngelihat satu potensi yang kenapa aku ngejalanin bisnis sepatu. Awalnya semua aku kerjain sendiri, aku self-employee. Ya. 2010 aku mencoba untuk menjadi reseller. Di 2012 aku mencoba untuk produksi, tapi di 2014 kita rubah bisnis modelnya, kita ganti supaya pertimbangannya begini. Goalnya kan sebenarnya bukan cuman profit aja, tapi gimana caranya supaya kita sehat juga jasmani, rohani selain ekonominya. Jadi aku pikir bagaimana kita ngedesain bisnis model yang kitanya bisa jalan-jalan tapi bisnisnya bisa berjalan, bisa autopilot. Akhirnya kita mencoba untuk berubah ganti bisnis model di 2014. Dari yang awalnya kita pengrajin tuh di bawah kita, dibayar sama kita kerja, kita berubah jadi beli, jadi full order buyer. Jadi pengrajin yang membuat, kita yang memasarkan. Dan setelah kita mencoba seperti itu, ternyata kita bisa lebih fokus ke pemasaran, lebih bisa fokus ke distribusi, dan bisa lebih mencapai goal kita supaya kita bisa jalan-jalan tapi bisnisnya berjalan. Ketika di perjalanan mencoba reseller, ya ada hambatannya juga. Stoknya cuma satu, diperbutin sama banyak online shop karena waktu itu kan nyoba dropshipper. Terus kita rubah juga jadi produksi. Ada hambatannya juga karena kita bukan orang produksi, ya. Intinya sih setelah kami jalanin, kita coba gitu ya beberapa bisnis model. Yang paling penting itu menurut saya win-win, ya. Bukan cuma customer yang win, tapi semua elemen adalah customer, termasuk tim dan para pengrajin. Nah, dengan merubah bisnis model jadi full order buyer ke pengrajin, menurut saya pengrajin bisa lebih diuntungkan dan bisa mereka menjadi punya tanggung jawab yang lebih untuk membuat quality produk yang lebih bagus. Bukan mereka kerja lagi kan, mereka jadi satu workshop kecil gitu. Asalnya mereka tukang yang kerja digaji, terus mereka berubah jadi satu workshop yang kecil, yang belajar mandiri, dan produknya dipasarkan oleh kita. Tentu di perjalanan itu tidak mudah, tapi dengan mindset shift, kita belajar merubah sedikit-sedikit bisnis supaya ada value-nya. Tantangan terbesar kita bukan bersaing dengan brand lokal, tapi tantangan terbesarnya adalah bagaimana caranya kita bisa menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Harapan kami ke depan, yang pertama, peningkatan kualitas dan mutu yang lebih baik dari produk sehingga bisa berkenan di hati customer. Dan tentunya 5 tahun atau 10 tahun ke depan kita bisa berkembang dan menjadi mempunyai positioning yang lebih baik di hati customer, dan kita bisa retailing, menjual produk adorable, hasil-hasil pengrajin lebih banyak lagi. Ya bisnis tentunya nggak mudah ya, kalau mudah itu semua orang bisa gitu ya. Cuman intinya sih bisnis itu tentang bagaimana caranya kita untuk selalu mencoba ya, selalu berusaha, tidak pernah kita buntu gitu ya dengan adanya hambatan, dengan adanya tantangan. Justru bagaimana caranya kita untuk selalu berimprovisasi dan berinovasi.